Oke, baik teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya Combi Style Business Model untuk pelaku usaha mikro kecil ya. Penjelasan ini akan saya buat untuk membantu teman-teman nanti bagaimana sih memulai sebuah usaha bagi yang pemula, apa yang harus dipersiapkan dan lainnya. Bagi yang sudah punya usaha atau sudah jalan usahanya, coba dilihat lagi potensi bisnisnya sudah terpetakan dengan baik belum, gitu ya. Nah, dengan model bisnis ini teman-teman mudah-mudahan bisa terbantu. Langsung saja, secara detail nanti kita akan bahas di kelas-kelas berikutnya ya. Saya akan paparkan saja bagian-bagian utamanya di kesempatan kali ini. Oke, yang pertama ada yang namanya yang di gambar ada 7 bagian ya. Terdiri dari yang di tengah, yang merah, titik tengah, kemudian di sebelah-sebelahnya atau di sisi-sisinya ada 6 bagian atau 6 bidang ya. Oke, saya bahas yang pertama yaitu yang di tengah ya. Ketika kita mempunyai sebuah produk, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai jual dari produk kita. Nilai jual atau unique selling proposition kalau biasa dikenal orang ya, dalam bahasa Inggrisnya namanya unique selling proposition atau USP. Apa sih USP ini? USP ini adalah sebuah keunikan ya, sebuah pembeda produk kita dibanding dengan orang lain ya. Jadi teman-teman temukan dulu produknya ini dibanding produk A, B, C, D dan yang lainnya, bedanya apa sih? Ya, bedanya apa? Sehingga produk kita itu bernilai jual yang berbeda dibanding dengan produk orang lain. Paling gampang adalah menggunakan tadi diferensiasi atau pembeda. Apa sih yang membedakan produk kita dengan produk orang lain? Apa sih yang membedakan produk misalnya keripik pisang saya dengan keripik pisang orang lain? Apakah sih yang membedakan antara produk eh, apa ya, kopi misalnya, kopi saya dengan kopi orang lain. Nah, ini sangat penting. Ini yang utama adalah eh, unique selling proposition itu adalah yang membedakan ya, nilai jual yang berbeda dibanding dengan orang lain. Kenapa saya harus beli produk A dibanding produk B, C, D, E dan lainnya? Eh, Apa yang melatar belakangi atau yang membuat saya mengambil keputusan untuk membeli produk A tersebut gitu ya. Nah, kita harus temukan keunikan dari produk kita apa gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah yang di sebelah kiri ada yang namanya produksi ya. Produksi dan pengembangan produk ya, pengembangan produk dan produksi. Jadi sisi kiri ini berkaitan dengan produk ya. Yang pertama tentunya saya bahas dulu tentang pengembangan produk. Jadi sebelum kita membuat sebuah produk, kita harus melakukan yang namanya eh, riset ya. Oke, saya lanjut saja. Bentar. Oke, ya. Jadi kita perlu melakukan yang namanya riset ya. Produk apa sih yang bagus, yang laris sehingga kita bisa ciptakan. Ini melalui metode yang namanya riset ya. Cara risetnya nanti kita bahas di kelas lain ya, tentang riset. Kemudian sampling ya. Setelah kita melakukan riset, kita uji coba produknya ya, kita bikin segala macam, kemudian kita tes di pasar gitu ya. Kita tes di pasar ya. Jadi biar kita tahu nih produk kita ini disukai atau enggak, layak atau enggak, sudah bagus atau belum gitu ya. Ini namanya bagian dari pengembangan produk. Kemudian merek ya. Merek untuk mengembangkan sebuah produk yang bagus tentu kita harus memiliki komponen merek ya. Sebelumnya sering saya bahas tentang yang namanya merek. Ya di kelas yang lain nanti kita bahas lebih detail lagi. Jadi komponen merek kita harus harus punya nih, misal mulai dari logo, kemudian merek atau nama usaha, kemudian nama produk, kemudian tagline dan sebagainya, ya banyak ya komponen dari sebuah merek. Nah, teman-teman mesti bikin ya. Yang berikutnya adalah kemasan ya. Menentukan kemasan ini juga penting ya. Kemasan yang baik, kemasan yang layak, kemudian juga kemasan yang menjual seperti apa ya. Ini adalah bagian dari bagaimana kita mengembangkan sebuah produk yang baik gitu ya. Yang berikutnya adalah ketika produk itu sudah yakin dan kita sudah bisa memetakan, membaca pasarnya, kita mulai yang namanya memproduksi ya, bagian yang namanya produksi. Ya, yang perlu kita persiapkan di bagian produksi ini mulai dari estimasi
atau perkiraan produksi ya, kita mau bikin berapa segala macam ya, estimasi segala macam, itu kita lakukan ya. Kemudian yang paling utama juga ada yang namanya supply ya. Supply ini adalah bagaimana kita berhubungan dengan penyuplai bahan baku ya, bahan baku ya. Misalnya kita harus mempunyai beberapa supplier. Misalnya kalau teman-teman produksi keripik pisang ya, keripik pisang butuhnya apa? Pisang, kemudian supplier pisang, mungkin 2 3 petani penyuplai gitu ya. Kemudian butuh apa lagi? Butuh apa namanya, bumbu-bumbu, minyak segala macam ya, bahan-bahan. Nah, kita harus punya list suppliernya. Jadi kita tidak tergantung, jangan sampai kita tergantung kepada satu suplai bahan baku ya, gitu. Jadi kita mesti memastikan bahwa produk kita ini secara kontinuitas atau keberlanjutan atau ketersediaan stok bahan baku ada. Jangan sampai ketika kita lagi rame-ramenya permintaan, tiba-tiba bahan bakunya kosong. Ya, otomatis produksi kita terhambat. Tidak bisa produksi, permintaan turun karena tidak bisa terpenuhi, ya akhirnya itu mengecewakan dari pembeli kita. Ya, jangan sampai proses seperti itu. Jadi proses bahan baku ini perlu kita persiapkan dengan baik. Yang berikutnya bisa adalah menggunakan peralatannya apa saja. Ya, yang perlu kita persiapkan apa saja. Ya, kalau memang saat ini memulai masih kecil, baru uji coba gitu ya, ya gunakan alat seadanya. Seiring waktu nanti lengkapi alat-alatnya. Apakah butuh alat pemotong segala macam ya, alat packaging segala macam itu perlu dipersiapkan. Kemudian secara SDM ya produksinya apakah masih sendiri gitu ya di rumah atau sudah menggunakan karyawan. Ya bagaimana mengembangkan SDM-nya ini untuk produksi. Apakah kita menggunakan mitra gitu ya, untuk sementara ini produksinya kerjasama dengan orang lain gitu ya, atau bagaimana ya. Jadi SDM namanya ya, sumber daya manusia. Jadi orang yang kita eh, perbantukan untuk produksi siapa saja, apakah cukup masih diri sendiri atau menggunakan karyawan atau menggunakan mitra atau partner di dalam produksinya. Kemudian tak kalah penting adalah standarisasi ya. Ini juga yang kadang-kadang teman UMKM nih banyak terjadi yang saya temuin produknya itu berubah-ubah gitu ya dari segi rasa gitu ya. Kenapa? Yang bikin beda karyawannya ada empat-empatnya ini belum terstandar ya. Jadi si A bikinnya asin, si B kurang asin, si C gimana gitu ya. Nah, kita perlu yang namanya standarisasi produk ya. Produk yang standar yang tidak berubah-ubah. Kita bikin yang namanya nanti standarisasi produk SOP ya, bagaimana menciptakan sebuah produk yang detail. Nah, ini ada materi bahasan khusus masing-masing bagian atau bidang ya, teman-teman. Saya menjelaskan per bagian sisinya dulu ya, yang utamanya. Oke. Nah, kemudian kalau tadi sisi sebelah kiri berkaitan dengan produk, sisi sebelah kanan kita bicara tentang pemasaran ya, pemasaran. Ada dua komponen utama. Yang pertama adalah dari segi eh, promosinya ya, promosinya. Kita mau menggunakan promosi apa? Produk itu kalau tidak dipromosikan, tidak ditawarkan, tidak diworo-worokan, ya orang nggak tahu gitu ya. Nah, ada saat ini kan kita lagi ngetren yang namanya online ya. Jadi kita bikin nih, ada promosi menggunakan offline, ada promosi menggunakan online ya. Menggunakan offline apa saja sih? Bagaimana cara kita mempromosikan eh, produk kita dengan media online atau offline gitu ya, menggunakan offline, contohnya tadi misalnya kita cetak banner, kemudian bikin flyer atau brosur gitu ya, kita bagi-bagikan, cetak kartu nama, ikuti bazar segala macam, kemudian memberikan sampling ya, canvassing. Canvassing tahu ya teman-teman, canvassing itu keliling ya, keliling ya bahasa sederhananya door to door untuk melakukan promosi lah seperti itu, atau di tempat-tempat tertentu gitu ya. Bisa juga mengikuti bazar ya, kan juga ada event-event bazar. Nah, itu adalah strategi promosi kita untuk memperkenalkan produk secara offline. Secara online kita bisa menggunakan banyak media saat ini ya. Kita bisa berjualan mempromosikan di
sosial media, Facebook, Instagram, gitu ya, TikTok atau yang lainnya. Kemudian juga bisa menggunakan yang namanya marketplace ya, ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa menggunakan website ya. Website teman-teman bisa menggunakan yang berbayar atau yang gratis ya, bisa menggunakan Google ya, Google Website, bisa menggunakan Google Business dan lainnya ya. Bagian promosi sangat penting karena terutama untuk produk-produk baru yang belum dikenal orang ya. Bisa menggunakan yang berbayar atau yang gratis gitu ya, baik offline maupun secara online ya. Strategi promosi yang baik nanti di kelas lainnya kita bahas ya. Yang berikutnya adalah komponen atau bidang yang berikutnya adalah distribusi. Ya, distribusi teman-teman ini produknya mau ambil market yang mana? B2B atau B2C? B2B itu business to business. Kalau B2C itu business to consumer ya. B2B itu gampangnya grosiran lah. Sistemnya biasanya distributor atau agen. Jadi tidak langsung terhubung kepada pembeli. Kalau distribusinya B2C itu langsung ke pembeli, retail, ngecer gitu ya. Nah, teman-teman bikin strateginya B2B atau B2C atau gabungan keduanya. Ya, bagaimana membuat strategi distribusi B2B, kemudian bagaimana strategi B2C. Contoh, kita bisa kalau secara sekarang banyak berkembang adalah menggunakan sistem distribusi menggunakan apa namanya itu berjenjang ya, berjenjang. Contohnya ada distributor, ada agen, ada reseller, ada dropshipper ya. Jadi sistem dropshipping. Nah, teman-teman bikin ya konsep distribusinya mau seperti apa? Apakah menggunakan ghost kitchen aja? Ghost kitchen itu kalau yang produksi makanan basah ya, siap saji, dia punya dapur aja, enggak punya warung ya, jadi enggak ada outletnya ya. Jadi penjualannya biasanya menggunakan promosinya menggunakan online melalui misal tadi kayak GoFood, GrabFood dan segala macam. Kemudian juga bisa menggunakan yang namanya toko, punya kedai. Kalau misalnya jualan kopi, saya mau jualan apa nih? Bubuk. Atau saya punya kedai jualan yang siap saji gitu ya. Kan ini nanti distribusinya berbeda gitu ya. Kalau distribusi yang kedai kan dia tidak bisa kirim-kirim jauh, misalnya pakai marketplace yang harus keluar kota ya kan. Mau tidak mau sistem distribusinya adalah lokal bisnis ya. Tapi kalau mau dikirim jauh ya bentuknya bubuk. Nah, ini namanya strategi distribusi ya. Lebih detail bagaimana menggunakan strategi distribusi yang efektif, tepat untuk bisnis teman-teman. Nanti kita bahas di kelas lainnya di sharing-sharing berikutnya ya. Oke. Kemudian saya bahas yang ini dulu ya. Di bagian bawah ada yang namanya biaya ya. Jadi di sisi bawah atau bagian bawah yang menopang kita kita ada yang namanya biaya ya. Biaya apa saja yang kita keluarkan ketika menjalankan sebuah usaha. Ada yang namanya fixed cost, ada variable cost. Fixed cost itu adalah biaya tetap. Ya, artinya mau tidak mau biaya itu kita keluarkan setiap hari, setiap minggu atau setiap bulannya. Contohnya apa? Contohnya kalau kita punya karyawan, ya gaji karyawan itu kan fixed cost. Tiap bulan tetap harus kita keluarkan. Mau laku 10, mau laku 100, mau laku 1000, ya biayanya tetap segitu. Gitu ya. Kemudian macam-macam ya fixed cost gitu. Itu contoh sederhananya. Kemudian variable cost atau biaya variabel atau yang berubah-ubah. Contohnya apa? Contohnya adalah biaya packaging ya kan, biaya packaging, kemudian biaya listrik ya kan, listrik kan bisa kita akalin juga ya kan, bisa menurunkan biaya listrik gimana caranya misalnya gitu ya, atau biaya packaging ya kita bisa kontrol gitu ya. Jadi komponen biaya teman-teman perlu hitung biaya apa saja yang saya keluarkan, yang masuk ke dalam fixed cost yang tiap bulan tuh harus saya keluarkan ya, yang nilainya flat. Kalau variable cost itu nilainya berubah-ubah gitu ya. Nah, nanti teman-teman masukkan ke dalam bagian atau bidang biaya yang mana yang fixed cost, mana yang variable cost. Yang berikutnya adalah yang keenam, ada yang namanya pendapatan ya. Pendapatan
ini terdiri dari dua, ya, terdiri dari dua. Yang pertama adalah mother income, yang berikutnya adalah, yang kedua adalah other income. Mother income itu adalah pendapatan utama, ya. Other income adalah income atau pendapatan atau pemasukan lain-lainnya di samping pendapatan utama kita. Contoh, kalau pendapatan utama kita jualan keripik pisang, ya berarti kan income atau pemasukan yang kita dapat itu dari yang namanya jualan keripiknya, ya. Kemudian ada income-nya dari mana? Ada income-nya bisa aja mungkin teman-teman ikutin perlombaan atau apa gitu ya, kan itu dapat dapat hadiah gitu segala macam. Nah, itu namanya other income. Bisa juga dapat dari apa namanya endorsement gitu ya segala macam. Banyak ya. Nanti kita bahas bagaimana kita bisa mendapatkan yang namanya income ini atau pendapatan ini dari usaha kita. Jadi sebenarnya income itu ketika kita menjalankan sebuah usaha selalu ada dua, ya, dari produk yang memang kita jual atau dari sisi yang lainnya. Nah, sisi yang lainnya ini sebenarnya banyak, tapi tidak saya bahas detail di sini ya. Teman-teman nanti kita akan bahas di bagian yang lain gitu ya. Oke. Oke, kemudian jadi dari yang saya paparkan ini ya, dari yang namanya 6 bagian ya, 6 bagian ini kemudian ditambah satu bagian utama yang di depan atau USP tadi atau nilai jual, teman-teman harus persiapkan gitu ya. Harus persiapkan kira-kira nilai jual produk saya apa ya, ditulis gitu ya. Kemudian dari sisi pengembangan produk, apa yang sudah saya lakukan untuk mendapatkan sebuah produk yang baik, yang bagus gitu ya. Kemudian produksinya bagaimana? Apakah suplai bahannya sudah oke? Apakah sudah memenuhi standar segala macam? Kemudian dari segi promosinya bagaimana ya? Promosinya apa saja yang sudah dilakukan? Kemudian distribusinya gimana? Apakah ada kendala di dalam pengiriman segala macam gitu ya? Kita distribusinya kemana aja? Ke B2B atau B2C gitu. Kemudian dari segi biaya apa saja yang saya keluarkan ketika saya menjalankan usaha ini, ketika saya memproduksi produk, ya. Misalnya tadi gaji karyawan segala macam gitu ya. Kemudian pendapatan. Nah, pendapatan yang bisa saya peroleh dari menjalankan usaha ini apa saja ya. Yang utama pendapatannya apa, yang kedua ya pendapatan lain-lainnya yang bisa saya peroleh itu apa saja. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi dengan model bisnis ini harapan saya teman-teman nanti sudah bisa memetakan begitu ya, memproyeksikan usahanya ke depan seperti apa. Apakah memang layak, apakah sudah memenuhi kriteria untuk dijalankan atau belum gitu ya. Gitu. Nah, pendampingnya ada yang kemarin ada 7 tahap membangun usaha kecil, kemudian ada kertas kerja ya. Ini saling bersinggungan, saling berkaitan, teman-teman bisa pakai semuanya. Oke, terima kasih untuk penjelasan bisnis model Kombistyle-nya. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa hubungin saya di 0853 6982 3966. Silakan di WhatsApp. Kemudian kalau nanti di kelas-kelas atau di live Facebook atau Instagram kita akan bahas bisnis model ini. Terima kasih. Sukses selalu, sehat lalu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.